Ya, pemirsa kembali bersama kami langsung Pak Anwar. Tadi mengenai AFSA, bagaimana mengantisipasi jangan sampai nanti dokter luar masuk untuk melindungi dokter Indonesia ini bagaimana untuk bersaing dengan di tahun 2015 nanti? Saya kira satu harus ada kebijakan nasional yang komprehensif. Sedapat mungkin dokter spesialis tersebut mengisi PPK 2. Kita punya sistem jaminan kesehatan nasional untuk rumah sakit yang akan menerima dari rujukan primer, kemudian dari layanan primer ke sekunder, kan tersier, maka di PPK 2 harus diisi oleh dokter spesialis kita. Harus ada kebijakan nasional yang mendorong teman-teman spesialis untuk bekerja di daerah di mana kekurangan dokter. Yang kedua adalah membuat sistem rujukan itu menjadi lebih baik. Oleh karena sekarang banyak sekali orang-orang yang langsung ke PPK 2 atau bahkan ke PPK 3. Sehingga ini akan membuat sistem pelayanan kesehatan kita tidak begitu bagus ya. Seharusnya 80% persoalan kesehatan perorangan itu bisa diselesaikan di PPK 1. Artinya adalah dokter layanan primer yang betul-betul berkualitas, kemudian selebihnya 20% baru dikirim ke PPK 2 maupun PPK 3. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa penduduk kita yang saya sebutkan sebagai krim de la krim namanya. Jadi betul-betul mereka yang mempunyai income per kapita mungkin sangat tinggi, sama dengan penduduk di Amerika, itu hanya sedikit sebetulnya yang berobat ke mana, ke Singapura, Malaysia atau mungkin ke Thailand. Cuman kalau dihitung dengan hospital stay mereka di sana, dengan expenses yang dikeluarkan, itu angkanya juga mencapai triliun. Itu kan sebetulnya bagian daripada devisa negara. Seharusnya memang ada bagian daripada rumah sakit tersier yang memberikan semacam special wing untuk juga mengatur mereka supaya bisa dilayani dengan baik. Tapi yang paling penting adalah sebagian besar rakyat itu harus dilayani dulu. Yang ini oke lah, nanti memerlukan waktu membangun satu sistem jaringan rumah sakit yang bertaraf internasional supaya mereka nggak lari ke luar negeri. Saya kira itu. Oke, tadi kan kita sempat membahas sedikit mengenai sebaiknya pemerintah melakukan apa atau kekurangannya pemerintah katakanlah ya. Pak Anwar sendiri kita harus fair gitu ya. Mungkin memang pemerintah ada kekurangannya, tapi kalau dari sisi dokternya sendiri, mungkin ada tidak kekurangan yang harus diperbaiki. Jadi sebagai dokter nih ya biar dia juga memberikan layanan terbaik untuk masyarakat itu kira-kira ada pattern nggak sih dokter Indonesia tuh seperti apa misalnya gitu? Apa yang harus diperbaiki untuk memajukan para dokter Indonesia? Untuk masuk ke pendidikan spesialis sekarang terbuka. Jadi mereka para dokter umum atau dokter layanan primer dia bisa langsung masuk dengan biaya sendiri. Jadi tidak ada lagi sistem. Memang ada, kita harus akuin ada Kementerian Kesehatan. Karena Pak Marius bilang sebenarnya pinter-pinter, terus masalahnya di mana? Masalahnya sebetulnya kalau lihat daripada kompetensi dokter Indonesia, ada survei yang menyatakan bahwa sebenarnya kekurangan pada communication skill dokter Indonesia itu yang sangat kurang dibandingkan dengan clinical management mereka bagus. Kemudian melakukan semacam medical science dan mereka cukup. Tapi pada ketika melakukan communication skill dengan pasien, disitulah jebloknya dokter-dokter Indonesia. Saya kira ini harus diperbaiki. Saya yakin mungkin yang muda-muda sekarang itu akan menjadi lebih baik karena pasien lebih sedikit kan dibandingkan yang senior. Kenapa itu komunikasi skill ya justru Mas? Apa itu culture Indonesia begitu? Padahal kan orang Indonesia sangat ramah-ramah sebenarnya Pak Anwar. Di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ada 4 hal sebetulnya yang menjadi wajib. Satu adalah di rumah sakit pendidikan harus ada yang disebut sebagai biomedical science yang harus diajarkan. Ini sudah berjalan. Kemudian ada clinical science dan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian adalah yang disebut sebagai community atau epidemiologi. Dan yang keempat yang kurang adalah bioetika dan humaniora. Nah inilah yang saya kira perlu kita tekankan diperkuat lagi tentang pendidikan dan praktek bioetika dan humaniora terhadap pasien. Tapi gara-gara dokter ngomong saya jadi recall teman saya dia ada masalah di kandungan begitu ya. Dia sampai cari second opinion. Alasannya saya tanya kenapa kamu harus keluar negeri untuk nyari second opinion. Dia bilang habis dokternya hanya ngasih tahu, saya nanya dia nggak peduli, dianggap dia paling pintar. Saya tidak diberi penjelasan yang saya pengen tahu. Kata teman saya seperti itu. Mungkin itu ada nyambungnya ya communication skill kepada pasien ya dok ya. Obat itu bagian daripada suatu perawatan sebenarnya, suatu manajemen klinik. Yang lebih penting adalah medical education atau health education tepatnya. Itu bagian yang sangat penting. Dari mana kita bisa memberikan health education kalau kita mempunyai communication skill yang baik sebetulnya. Ya, baik. Oke, terakhir nih kita ke Pak Marius. Pak Marius pemerintah lah ya. Tadi kita sudah membahas sisi dokternya yang harus diperbaiki. Apa sekarang pemerintah ada harapan tidak ke pemerintah atau mungkin kritik yang membangun agar pemerintah juga dapat membuat program konkret gitu ya untuk memajukan taraf kesejahteraan dokter dan juga penyebaran dokter di seluruh Indonesia. Jadi khusus untuk pemerintah ya,
ini PPSDM segera harus bertindak ya. Ke depan ini jangan tidur melulu. Ya kalau saya bilang tidur mereka. Berapa tahun ini tidurnya Pak? Udah lama terus, sekali tidur Sekarang terus. kita harus bangkit ya. Di depan kita sudah ada ancaman juga ya untuk pelayanan kesehatan. Kalau masuk itu orang-orang asing, apa betul dia pintar sepintar dokter Indonesia? Belum tentu. Komunikasi mungkin dia pintar ya. Tapi yang lainnya kalau ilmu belum tentu ya. Jadi ada tindakan dalam hal mengatur distribusi dokter dan jangan lupa juga jangan hanya ngatur aja, setelah di situ nanti didiamkan, diterlantarkan, ya. Jadi istilahnya habis manis sepa dibuang, habis nangis dikasih uang, tidak, ya. Dia harus betul-betul bertanggung jawab. Ya. Kalau misalkan dokter sudah di sana, nanti ada jenjang-jenjang untuk kemajuan mereka. Ya. Kalau seperti saya sudah tinggal nunggu masuk liang kubur ya. Ini yang ke depan ini tunas-tunas dokter yang baru-baru ini harus ada semacam apa ya, penghargaan lah di pemerintah, karya baktinya, ya. Jadi dia jelas mau jadi apa setelah saya di sini. Jangan terus putus, dilepas bebas, itu tidak betul. Setelah diatur dia mau, ya nanti ditawarkan mungkin Anda setelah di sini silakan Anda untuk mendekati jenjang ke spesialis. Nanti yang spesialis mungkin ditawarkan lagi subspesialis ya. Jadi ini terus berkesinambungan. Dan untuk masyarakat, saya tekan tadi itu pemerintah ya. Untuk masyarakat jangan lihat tergila-gila dengan wajah dokter-dokter asing ya. Karena dipikir sekarang kita bisa ketemu sama dokter asing. Biasanya cuma di televisi, di telenovela segala macam. Nah, terus terang aja, kalau dokter asing itu lebih pintar dari dokter kita, ya nggak mungkin dia pergi dari negaranya dia. Pasti yang datang ke Indonesia praktek di sini pasti orang nomor 7, nomor 10. Karena kalau dia pintar sekali, itu di negaranya dia sudah laku pasti. Sudah laku gitu ya? dia pasti. Ya kemungkinan besar ada itu. Jadi waspada sekali lagi ya. Jangan Anda tergiur dengan dokter-dokter asing. Dokter Indonesia cuma pintar, tapi saya minta dokter Indonesia ini melalui ketua wakil dari PBD, tolong komunikasi diperbaiki. Itu aja. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Marius dan Pak Anwar, senang sekali berdiskusi ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan kedepannya profesi dokter dan juga seperti guru gitu ya lebih dihargai dan diberi penghargaan yang lebih lah dari pemerintah maupun dari para masyarakat Indonesia seluruhan. Terima kasih telah hadir bersama kami. Ya, pemirsa, itu adalah dialog jurnal siang kali ini. Tapi jurnal siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini.